Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enoja Navita. Saya dari semester 4 non-reguler khusus. Di sini saya akan membahas tentang MK praktek penyusunan perangkat pembelajaran di sekolah. Langkah-langkah menyusun RPP. Di sini ada 4. Pertama, memahami komponen silabus. Kedua, memahami buku pegangan guru dan siswa. Ketiga, menentukan model. Keempat, menyusun rencana program pembelajaran berdasarkan kondisi siswa dan lingkungan. Persiapan bahan penyusunan RPP dan prinsip langkah pembelajaran. Persiapan bahan penyusunan RPP ada 4. Sedangkan prinsip langkah pembelajaran di sini ada 2, yaitu elaborasi, eksplorasi, dan konfirmasi. Yang kedua yaitu mengamati, penanya, dan menalarkan dan mengelola atau mencoba dan menginformasikan. Langkah-langkah pembelajaran yaitu mempunyai 9 langkah. Di sini bisa kita lihat. Selanjutnya yaitu ke judul berikutnya, yaitu prinsip pengembangan RPP. Ada 3 macam pengertian RPP. Pertama yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu proses, cara, pembuatan atau merencanakan. Sementara menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013, yaitu rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi. Selanjutnya yaitu menurut Panduan Teknis Penyusunan RPP di Sekolah Dasar, yaitu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu penempuan atau lebih. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan RPP. Di sini ada 9 prinsip. Selanjutnya yaitu menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran. RPP paling sedikit memuat 5 hal. Pertama, tujuan pembelajaran. Kedua, materi pembelajaran. 2, metode pembelajaran. Ketiga, metode pembelajaran. Keempat, sumber belajar. Kelima, penilaian. Langkah-langkah pengembangan RPP di sini ada 8. Selanjutnya kita ke tema berikutnya, yaitu previsional di sekolah. Pengertian silabus. Silabus merupakan pengembangan kurikulum yang menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, pokok-pokok dan uraian materi yang perlu dipelajari peserta didik. RPP berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar-belajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, perbedaan antara silabus dan RPP. Perbedaan silabus dan RPP dapat disimpulkan bahwasannya terletak pada waktu yang direncanakan atau dicapai. Silabus merencanakan pembelajaran dalam satu semester, sedangkan RPP merencanakan pembelajaran dalam 1 kali tatap muka. Perbedaan komponen RPP, KTSP, dan K13. Ini sudah memasuki judul selanjutnya ya. Ada 3 yang dapat kita ketahui. Pertama yaitu pengembangan rencana pembelajaran RPP. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penyusunan RPP. Dan yang terakhir yaitu manfaat penyusunan RPP.
ketiga, kompetensi dasar, keempat, indikator pencapaian kompetensi, kelima, tujuan pembelajaran, keenam, materi pembelajaran, ketujuh, alokasi waktu, delapan, metode pembelajaran. Langkah-langkah pengembangan RPPK 13. Pertama, pengkajian silabus. Kedua, pengidentifikasian materi pembelajaran untuk siswa. Ketiga, penentuan tujuan pembelajaran. Keempat, pengembangan kegiatan pembelajaran. Kelima, penjabaran jenis-jenis penilaian yang akan digunakan. Dan keenam, penentuan sumber-sumber belajar bagi siswa. Selanjutnya yaitu bisa kita lihat perbandingan antara KTSP dan K13. Memasuki judul berikutnya yaitu prinsip pengajaran berbasis modul. Yang pertama kita perlu pahami yaitu apa pengertian dari modul. Modul merupakan serangkaian unit belajar yang merupakan bagian dari bahan dan media pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Modul diartikan sebagai komponen dari satu sistem yang berdiri sendiri atau unit kecil dari suatu pembelajaran yang dapat beroperasi sendiri. Di sini saya mencantumkan ada 6 pengertian menurut beberapa ahli. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan di sini ada 2. Pertama yaitu dengan menyajikan aneka ragam kegiatan instruksional. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran, modul peserta didik belajar secara mandiri. Setelah guru memberikan arahan selanjutnya, peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran guru secara langsung. Ketetapan penggunaannya di sini ada tujuannya, yaitu ada 4 tujuan. Pertama, membuka kesempatan bagi peserta didik untuk belajar. Kedua, memberikan kesempatan bagi peserta didik belajar. Ketiga, memperjelas dan mempermudah penyajian pesan. Keempat, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan modul. Bisa kita lihat sendiri, kelebihannya yaitu ada 7 poin, sedangkan kelemahannya yaitu ada 5 poin. Selanjutnya ke tema terakhir yaitu langkah-langkah pembuatan modul di sekolah. Tadi sudah saya jelaskan ya, apa itu yang dimaksud dengan modul. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan modul. Pertama, menyusun kerangka modul. Kedua, menyusun butir-butir soal evaluasi guna mengukur pencapaian tujuan khusus. Ketiga, menyusun pokok-pokok materi dalam urutan yang logis. Keempat, menyusun langkah-langkah kegiatan belajar siswa. Kelima, mengidentifikasi alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan belajar dengan modul tersebut. Menulis program secara rinci, memuat 4 hal yaitu membuat petunjuk guru. Kedua, lembar kegiatan siswa. Ketiga, lembar kerja siswa. Keempat, lembar jawaban lembaran jawaban tes. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.